Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Aurel Septrian, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes RI Padang. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang tugas-tugas kader. Sebelum menyampaikan materi, saya akan melakukan pretest terlebih dahulu. Inilah soalnya. Setelah melakukan pretest tadi, kita akan membahas materi pertama, yaitu pengertian posyandu, di mana posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UMKM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Yang kedua, yaitu pengertian kader posyandu, di mana kader posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela. Baiklah, materi ketiga adalah tugas-tugas kader posyandu H-1. Yang pertama, mempersiapkan penyelenggaraan posyandu. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang hari buka posyandu. Yang ketiga, melakukan pembagian tugas antar kader posyandu. Siapa yang bekerja di meja 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan tugasnya yang keempat adalah kader posyandu melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan setempat. Yang kelima adalah menyiapkan PMT atau pemberian makan tambahan dan materi-materi penyuluhan bila ada dilakukan penyuluhan. Yang keenam adalah menyiapkan buku-buku catatan kegiatan posyandu. Materi selanjutnya adalah tugas-tugas kader posyandu ketika hari buka posyandu, yang biasa disebut dengan 5 meja kegiatan posyandu. Meja pertama adalah meja pendaftaran, di mana di sana ibu balita mendaftarkan bayi balita yang datang ke posyandu. Meja yang kedua adalah meja penimbangan. Di sana dilakukan penimbangan terhadap balita yang datang, yang dilakukan dengan berbagai macam alat antropometri. Dan berikut adalah cara-cara penggunaan alat antropometri. Pertama, dacin. Cara mempersiapkan dacin. 1. Gantung dacin pada tempat yang kokoh seperti pelana rumah atau kusen pintu atau dahan pohon atau penyangga kaki 3 yang kuat. 2. Atur posisi angka pada batang dacin sejajar dengan mata penimbang. 3. Letakkan bandul geser pada angka 0. Jika ujung kedua paku timbang tidak dalam posisi lurus, maka timbangan perlu ditera atau diganti dengan yang baru. 4. Pastikan bandul geser berada pada angka 0 dan ujung batang dacin dikaitkan dengan tali pengaman. 5. Pasang sarung timbang atau celana timbang atau kotak timbang yang kosong pada dacin. 6. Seimbangkan dacin yang telah dibebani dengan sarung timbang atau celana timbang atau kotak timbang dengan memberi kantung plastik berisikan pasir atau batu di ujung batang dacin sampai kedua jarum di atas tegak lurus. 7. Naikkan anak ke celana timbang dan geser bandul geser hingga seimbang dan baca hasilnya. 2. Timbangan digital. 1. Letakkan alat timbangan di tempat yang datar. 2. Lakukan kalibrasi terhadap timbangan. 3. Saat penimbangan, responden melepaskan alas kaki, aksesoris, dan menggunakan pakaian seminim mungkin. 4. Responden naik ke atas timbangan dengan berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. 5. Catat hasil pengukuran yang diperoleh. Yang ketiga, lila. Pertama, tetapkan posisi bahu dan siku. Kedua, letakkan pita antara bahu dan siku. 3. Tentukan titik tengah lengan. Yang 4, lingkarkan pita lila dan baca hasil yang ditampilkan. 4. Mikrotoa. Cara memasang mikrotoa. 1. Pilih lantai yang rata. 2. Pilih dinding yang rata dan tegak lurus ke lantai.
3. Letakkan mikrotoa dengan bagian yang akan menempel pada kepala anak rapat di lantai. 4. Tarik pita ke atas menempel di dinding sampai pada jendela baca menunjukkan angka 0. 5. Pakukan atau rekatkan ujung pita ke dinding. Biar kuat atau tidak bergeser, rekatkan dengan lakban. Cara mengukur tinggi badan. Pertama, anak berdiri tegak membelakangi dinding dengan pandangan ke depan. 2. Bagian belakang kepala, punggung, dan tumit menempel rapat ke dinding. Bila responden perempuan, maka ikat rambut yang digunakan harus dilepas. Yang ketiga, gerakan mikrotoa sampai menempel di kepala anak dan baca angka pada jendela baca. 5. AUPB. 1. Sediakan alat untuk mencatat. 2. Asisten dalam posisi berlutut. Yang ketiga, pengukur dalam posisi berlutut. 4. Tangan asisten mengapit kedua telinga anak, memperbaiki posisi kepala pada papan. 5. Lengan asisten pada posisi lurus. 6. Garis pandang anak tegak lurus papan. 7. Anak berbaring telentang pada papan. 8. Tangan kiri pengukur memegang pergelangan kaki anak. 9. Kaki anak dirapatkan pada alat pengukur dan baca hasil yang didapatkan. Kita lanjut ke meja ketiga, yaitu meja pencatatan, di mana kader mengisi KMS berita berdasarkan hasil penimbangan yang telah dilakukan di meja kedua. Selanjutnya adalah meja keempat, yaitu meja penyuluhan, di mana kader menjelaskan terhadap grafik penimbangan yang ada di KMS pada anak. Lalu kader memberikan penyuluhan terhadap gizi kepada ibu balita, lalu menjelaskan tentang nasihat-nasihat yang berkaitan dengan isi KMS, dan kader memberikan penghargaan kepada ibu-ibu balita yang telah hadir ke posyandu. Selanjutnya lanjut ke meja kelima, yaitu meja pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan, yaitu di sana petugas kesehatan memberikan imunisasi, tablet tambah darah, vitamin A, dan oralit, dan berbagai pelayanan kesehatan lainnya. Setelah melakukan kegiatan 5 meja tadi, selanjutnya adalah kader melakukan pencatatan terhadap kegiatan posyandu yang telah dilakukan pada hari itu. Selanjutnya adalah tugas kader posyandu sesudah hari buka posyandu. Pertama adalah kader mengunjungi rumah-rumah balita yang tidak hadir pada kegiatan posyandu dan rumah-rumah balita yang mengalami gizi kurang dan mengalami gizi buruk rawat jalan. Yang kedua adalah memotivasi keluarga balita untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk meningkatkan gizi keluarga. Yang ketiga adalah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat untuk menyampaikan hasil dari kegiatan posyandu yang telah dilakukan. Yang keempat, melakukan forum diskusi kepada masyarakat setempat bagaimana kegiatan posyandu yang akan dilakukan ke depannya. Yang kelima adalah mempelajari SIP atau Sistem Informasi Posyandu yang merupakan sistem pencatatan dan informasi tentang pelayanan kegiatan posyandu yang telah dilakukan. Baiklah, itulah penyampaian materi saya pada saat ini. Sebelum penyuluhan ini berakhir, kita melakukan post-test terlebih dahulu. Berikut soal post-testnya. Pengisian post-test tadi, maka berakhirlah penyuluhan kita pada saat ini. Saya Rani Aura Septrian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.